Oka. Waalaikumsalam Bu Indah. Kemarin Ibu Oka menyampaikan sepertinya ada yang ingin didiskusikan ya Bu. Bagaimana kalau sekarang? Sepertinya Bu Oka juga sedang tidak sibuk ya. Oh iya Ibu, ada yang ingin saya sampaikan nih sebenarnya. Sebelumnya terima kasih ya Bu Indah, karena Bu Indah sudah meluangkan waktu buat saya untuk kesempatan kali ini Bu. Sama-sama Bu Oka. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan pada kesempatan ini Bu? Begini Bu, saya ingin curhat sedikit ini ya. Jadi salah satu murid saya di kelas 9 yang biasanya rajin dan semangat belajar, tiba-tiba belakangan ini tuh Bu, saya sering lihat dia ngantuk Bu di kelas. Kepalanya tuh sering diletakkan di meja begitu, kemudian wajahnya tuh kusut sekali kelihatannya. Terus Ya Bu. latihan-latihan yang biasanya dapat nilai memuaskan, sekarang tuh Bu jadi dapetnya cuma pas-pasan, malah kadang jadi tambah buruk begitu Bu. Oke Bu Oka, jadi salah satu murid Ibu Oka di kelas 9 ada yang selalu terlihat mengantuk di kelas dengan wajah kusut dan nilai-nilai pelajarannya juga menurun. Begitu Bu Oka? Iya Ibu, betul sekali. Nah, dari diskusi ini nanti kira-kira apa yang Ibu Oka ingin dapatkan pada akhir percakapan kita ini nanti Bu? Oke, saya sangat berharap sekali Bu dapat membantu murid saya yang sering mengantuk di kelas ini. Kemudian wajahnya tuh nggak kusut lagi, terus semangat dalam belajar dan dapat mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti dulu Bu. Jadi fokus. Kemudian harapannya adalah biar hasil belajarnya itu optimal, jadi prestasinya kembali bagus seperti dulu Ibu. Oh ya, Bu Oka. Jadi Ibu Oka berharap nanti di akhir percakapan kita agar murid yang tadi terlihat mengantuk, berwajah kusut, bisa kembali semangat belajar, fokus, dan mendapatkan nilai yang baik kembali. Begitu Bu Oka? Iya Ibu, betul sekali Bu. Oke, Bu Oka, saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana keadaan real saat murid ini mengantuk dan terlihat tidak semangat, Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakannya? Oke, baik Ibu. Jadi Bu, ketika saya mulai pembelajaran saya di kelas dia itu Bu, seluruh murid dalam kelas itu bersemangat dan antusias belajar Bu. Namun tidak begitu dengan murid satu ini yang memang posisi duduknya itu agak di belakang. Kemudian sudah beberapa kali memang saya perhatikan dalam beberapa kali pertemuan terakhir itu anak ini sering mengantuk Bu, terus kepalanya itu diletakkan aja gitu di meja, wajah kusut, kemudian kayak kehilangan semangat begitu Bu. Seperti kehilangan fokus atau apalah Bu, capek mungkin Bu gitu. Oh iya. Jadi dari cerita Bu Oka tadi, murid ini sedang mengantuk, terlihat dari beberapa kali dia meletak kepalanya di meja, wajahnya kusut, tidak semangat belajar, padahal murid lain terlihat antusias belajar ya Bu. Nah, Iya. sudah berapa lama Bu kira-kira hal ini berlangsung? Kira-kira 1 bulan belakangan ini Bu. Oh ya, jadi kalau boleh saya menyimpulkan, murid ini sebenarnya memiliki prestasi yang bagus dan selalu bersemangat belajar sebelumnya ya Bu. Iya. Namun tiba-tiba belakangan ini sering mengantuk pada saat belajar dan tidak bersemangat. Nah, dari cerita Bu Ka ini, karena adanya perubahan sikap dari salah satu murid Ibu ini, apakah Ibu Oka pernah melakukan tindakan lebih lanjut terhadap murid ini, Bu? Kalau tindakan khusus atau lebih lanjut itu belum Bu Indah, tapi saya pernah bertanya dengan guru lain, apakah situasi ini terjadi pada murid ini atau tidak pada pelajaran yang lainnya Ibu. Terus jawaban teman-teman saya itu sama Bu situasinya, murid ini belakangan sering mengantuk dan tidak bersemangat dalam pembelajaran Bu. Oh, begitu ya Bu Oka. Jadi Ibu belum mengambil tindakan khusus terhadap murid ini, tetapi sudah berupaya meng-cross check dengan guru lain mengenai situasi itu ya Bu? Iya Bu, seperti itu Bu. Oke.
Menurut Ibu Oka, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kepada murid tersebut sebagai tindak lanjut masalah ini? Sepertinya saya bisa memberi tindakan restitusi, Bu. Oh iya, Bu Oka, tindakan restitusi ya. Kemudian selain rencana tindakan restitusi, adakah tindakan lain yang akan Ibu Oka lakukan atau bisa Ibu Oka lakukan misalnya? Mungkin setelah tindakan restitusi, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oh, wah, bagus sekali itu Bu Oka ya. Jadi setelah restitusi nanti dilanjutkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Itu menjadi paket lengkap dalam upaya mencari solusi ya Bu Oka. Iya, Ibu Indah, mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan saya, Bu. Oh iya, baik Bu Oka. Kalau boleh tahu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Ibu Oka akan terapkan? Rencana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang fokus pada proses atau produk dulu, Bu Indah. Untuk kontennya saya buat satu untuk sama aja, Bu. Saya rancang yang lebih menyenangkan. Jadi tidak hanya murid yang bermasalah tadi saja, tapi juga menarik perhatian semua murid. Oh ya, bagus sekali ya Bu Oka. Nah, kira-kira apa aja nih nanti yang akan Ibu Oka lakukan pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus proses dan produk? Oke, langkah-langkah yang saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk, pertama saya akan mengawali dengan survei, Bu Indah. Dari survei ini saya akan mengidentifikasi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak, Bu. Oh iya, begitu ya Bu. Jadi dari survei tadi, Bu Oka akan mengetahui kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Begitu ya Bu. Ya. Nah, setelah survei ini, langkah apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya saya akan merancang RPP berdiferensiasi, Bu. Keren sekali itu Bu Oka. Saya jadi ingin tahu nih Bu, kira-kira nanti dalam RPP berdiferensiasi apa saja yang Ibu Oka lakukan? Coba Ibu Oka ceritakan pembelajaran berdiferensiasi proses seperti apa yang akan Ibu pilih. Baik, pembelajaran berdiferensiasi proses dan pembelajaran berkelompok, Bu Indah, dengan memberikan tugas yang berbeda masing-masing kelompok. Jadi akan menghasilkan produk yang berbeda. Terus hasil diskusi kelompok berupa produk ini nanti mereka akan presentasikan di depan kelas. Nah, sebelum proses dan produk ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan memberikan materi, Bu, sekaligus menghibur mereka dengan menonton video yang berkaitan dengan materi. Seperti yang Bu Indah ketahui bahwa anak-anak kita ini di desa terpencil dan terpelosok sangat kekurangan hiburan dan menonton video itu berupa film kartun dan sebagainya. Itu masih menjadi pilihan terbaik untuk menarik perhatian mereka, Bu, saat ini. Wah, luar biasa Bu Oka ya. Jadi memang benar murid kita lebih senang atau lebih bisa fokus ketika sudah diberikan tontonan. Ya, oke. Jadi nanti murid kita akan berkelompok dan mengerjakan tugas serta mempresentasikan juga mengajak mereka untuk menonton video yang berkaitan dengan materi. Begitu ya, Bu? Iya. Kemudian untuk diferensiasi produk. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Untuk diferensiasi produk, nanti mereka akan membuat poster atau poster and storytelling gitu, Bu. Terus menampilkan drama, Bu, rencana saya. Iya, sangat menarik loh Bu Oka ini ya. Mereka akan berekspresi sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar dalam produk. Saya coba himpun keterangan dari Bu Oka ya. Untuk mencari solusi murid yang mengantuk tadi, pertama akan melakukan tindakan restitusi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan survei terlebih dahulu, kemudian presentasi kelompok sesuai minat dan gaya belajar mereka. Nah, Ibu Oka, dari dua langkah ini, menurut Bu Oka, apa yang bisa secepatnya dilaksanakan?
Sepertinya restitusi yang dapat segera saya laksanakan sesuai tahapan, Bu Indah. Oh ya, begitu ya Bu. Nah, pada restitusi ini, tahapan seperti apa yang akan Ibu Oka terapkan? Tahapan pertama akan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan pada murid tersebut, Bu Indah. Oh iya, jadi seluruh tahapan ya Bu ya. Iya. Kira-kira apakah ada yang akan membantu tahapan restitusi ini Bu Oka? Ada Bu, rencana saya akan meminta bantuan wali kelasnya Bu. Oh ya, bagus sekali Bu ya. Jadi nanti Ibu Oka akan berkolaborasi dengan wali kelas, akan meminta bantuan wali kelasnya. Begitu ya Bu? Iya. Nah, saya jadi ingin tahu juga nih Bu, bantuan seperti apa kira-kira yang bisa diberikan oleh wali kelasnya Bu? Oke, saya berencana akan menanyakan Bu, apakah ada permasalahan lain dari murid ini dengan wali kelas sebelumnya. Kemudian sebelum saya melakukan restitusi langsung dengan murid yang bersangkutan Bu. Oh iya, baik Bu Oka. Nah, Bu Oka, sampai pada percakapan ini, kira-kira apa yang sudah Ibu Oka dapatkan? Saya merasa lebih tenang dan yakin Ibu dengan rencana tindakan yang akan saya lakukan. Kemudian saya lebih percaya diri sekarang Bu Indah. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, Alhamdulillah. jadi kita sudah menemukan solusinya ya Bu Oka. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan itu Bu? Insya Allah Bu, sekitar 3 hari lagi Bu, setelah meminta izin ke wali kelasnya Bu. Oke, baik Bu Oka. Jadi sekitar 4 hari lagi, 3 atau 4 hari lagi kita berjumpa kembali untuk membicarakan hal ini. Dan semoga apa yang direncanakan memperoleh hasil yang diharapkan. Murid tidak mengantuk dan kembali bersemangat. Oke, Bu Oka juga semangat ya Bu. Oke Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu Oka. Sekian, semoga pokoknya Bu Oka tetap harus bersemangat. Oke, saya juga sangat berterima kasih nih Bu Indah atas waktu diskusinya hari ini. Sama-sama Bu Oka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.